Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis tren dengan metode semi rata-rata. Selanjutnya kami akan perkenalkan terlebih dahulu. Dari kelompok 2, kami memiliki 3 anggota. Yang pertama ada Muhammad Hafiz Enriza, yang kedua ada Muhammad Wildan Rafif, dan yang ketiga ada Nadia Mila Syifa, yaitu saya sendiri. Sebelum kita masuk materi, kita harus mengetahui dulu nih teman-teman, apa sih analisis tren itu? Nah, analisis tren akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Saudara Hafiz. Kepada Saudara Hafiz, dipersilahkan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Enriza. Sebelum kita masuk ke materi utama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu analisis tren. Analisis tren merupakan komponen dari deret berkala sebagai bentuk perubahan. Yang dimaksud dengan deret berkala ialah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode waktu. Contohnya, hasil penjualan produk kosmetik merek A dari tahun 2000 hingga tahun 2020. Selanjutnya, tren merupakan suatu gerakan yang cenderung menaik atau turun dalam jangka waktu yang panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari periode ke periode dan nilainya cukup rata atau mulus. Tren berkala yang meningkat secara mulus disebut tren positif, sedangkan tren yang menurun disebut tren negatif. Lalu, manfaat mempelajari tren. Yang pertama, dengan mempelajari tren kita dapat mengetahui pola dari data masa lampau. Yang kedua, dengan mempelajari tren kita akan dapat mengadakan proyeksi masa mendatang. Dan yang ketiga, dengan mempelajari tren maka kita dapat memisahkan tren terhadap komponen-komponen deret berkala yang lain. Selanjutnya kita masuk ke macam dari analisis tren. Yang pertama yaitu tren positif. Tren positif memiliki kecenderungan nilai ramalan yaitu Y aksen yang meningkat dengan seiring perjalanan waktu yaitu X. Persamaan tren positif adalah Y aksen sama dengan A ditambah B dikali dengan X, di mana A itu adalah konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan. Apabila X naik sebesar 1 satuan, maka Y aksen akan naik sebesar B satuan. Tren positif mempunyai slope atau gradien atau kemiringan garis yang positif, yaitu dari bawah ke atas. Bisa dilihat pada grafik deret berkala penjualan dessert ini yang meningkat seiring waktu dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tren negatif. Tren negatif memiliki kecenderungan nilai ramalan, yaitu Y aksen, menurun dengan meningkatnya waktu atau X aksen. Persamaan tren negatif adalah Y aksen sama dengan A min B X, di mana A sama dengan konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan. Apabila X naik sebesar 1 satuan, maka Y aksen akan turun sebesar B satuan. Tren positif mempunyai slope atau gradien atau kemiringan garis yang negatif, yaitu dari atas ke bawah. Bisa dilihat dari tren penjualan es kepal di bawah ini. Metode analisis tren. Untuk melakukan peramalan dengan analisis tren terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama, metode semi rata-rata atau semi average method. Yang kedua, metode kuadrat terkecil atau least square method. Yang ketiga, mode tren kuadratis atau quadratic trend method. Dan yang terakhir, mode tren eksponensial atau exponential trend method. Kita masuk ke contoh soal metode semi rata-rata. Soal: PT Badorai Singapura merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor minyak curah di Kota Pekanbaru. Untuk memprediksi kebutuhan gudang penyimpanan stok barang, serta menghitung booking order kepada supplier pabrik dengan data-data yang ada di bawah ini, Anda sebagai analisis diminta untuk memprediksi berapa jumlah permintaan minyak curah di tahun 2020 dan 2021. Berikut beserta tabelnya. Selanjutnya ada langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, data dikelompokkan menjadi 2 bagian. Jika jumlah data ganjil, maka nilai tengah dapat dihilangkan atau dihitung 2 kali, yaitu 1 bagian menjadi kelompok pertama dan 1 bagian menjadi kelompok kedua. Yang kedua, menghitung rata-rata hitung kelompok pertama atau K1 dan kelompok kedua K2. Kemudian diletakkan di tengah masing-masing kelompok. Nilai K1 dan K2 merupakan konstanta atau A. Letak tahun merupakan tahun dasar dan nilai K1 dan K2 menjadi intercept pada persamaan trennya. Yang
Yang ketiga, menghitung selisih K2 min K1. Apabila K2 min K1 lebih besar dari 0, berarti tren positif. Dan bila K2 min K1 lebih kecil dari 0, maka trennya negatif. Yang keempat, nilai perubahan tren atau B diperoleh sama dari B sama dengan K2 min K1 dibagi tahun dasar 2 min tahun dasar 1. Dan yang terakhir, untuk mengetahui besarnya tren selanjutnya, tinggal masukkan nilai X pada persamaan Y aksen sama dengan A plus B dalam kurung X. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian dari contoh soal yang sudah dipaparkan sebelumnya. Berikut dengan langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama yaitu kita bagi data dulu nih teman-teman menjadi 2 kelompok. Karena data yang tertera ada 10 tahun, jadi untuk kelompok 1 kita ambil 5 tahun yang awal, yaitu 2010 sampai 2014. Sedangkan untuk kelompok 2 yaitu 2015 sampai 2019. Setelah kita bagi 2, kita hitung nih rata-rata tiap kelompok. Kelompok 1 atau A1 sama dengan, kita sebutin nih ya, 1850 ditambah 1830 ditambah 1800 ditambah 1880 ditambah 1990 dibagi 5 karena ada 5 tahun. Hasilnya yaitu 1870. Untuk kelompok kedua atau A2 yaitu 2010 plus 2375 plus 2250 ditambah 2150 ditambah 2790 dibagi 5 juga. Hasilnya adalah 2315. Karena kita sudah menemukan K1 atau A1-nya dengan hasil 1870 dan K2 atau A2-nya yaitu 2315. Maka kita masuk ke langkah ketiga yaitu menghitung nilai perubahan, di mana rumusnya adalah B sama dengan K2 min K1, sorry ya teman-teman, ini K2 min K1 per tahun dasar 2 min tahun dasar 1. Kita substitusikan aja nih teman-teman karena kita sudah menghitung sebelumnya kan dari langkah kedua, yaitu K2-nya kita ganti jadi 2315 dikurangi 1870 dibagi 2017 dikurangi 2012. 2017 dan 2012 kita ambil dari nilai tengah atau kelompok tengah di kelompok 1 dan 2. Di kelompok 1 kita lihat nih nilai tengahnya ada di tahun 2012, maka kita masukkan 2012. Untuk kelompok 2-nya nilai tengahnya ada di 2017, maka kita masukkan ke tahun 2017. Setelah kita menghitung B-nya dengan hasil 89. Jadi persamaan tren adalah yang pertama Y aksen sama dengan 1870 plus 89X. Karena rumus awalnya itu kan Y aksen sama dengan A plus BX. Jadi A-nya 1870 ditambah 89X. Dan yang kedua ada Y aksen sama dengan 2315 plus 89X sama dengan 89. Next kita masuk ke tabelnya. Dapat dilihat bahwa tabel warna kuning itu kelompok 1 ya teman-teman, dan kelompok warna hijau itu kelompok kedua. Karena dalam soalnya kita mencari berapa jumlah permintaan minyak curah di tahun 2020 dan 2021. Bisa dilihat di situ ada tabel yang berwarna merah dan disitulah yang kita cari. Kita masukkan semuanya yaitu di semi average karena kita udah menemukannya tadi di K1 atau A1 itu dengan hasil 1870 dan di K2 2315. Untuk mencari nilai X untuk tahun dasar 2012, kita taruh angka 0 di tahun 2012. Kita taruh seperti yang kita lihat di tabel ya teman-teman. Kita taruh di nolnya di tahun 2012, dan untuk nilai X untuk tahun 2017 kita taruh nolnya di tahun 2017 karena itu merupakan nilai tengahnya atau nilai dasarnya. Gimana nih untuk mencari nilai-nilai X ke bawah 0 atau ke atas 0? Tinggal kita masukkan aja nih teman-teman, kita tambahin kalau ke bawah itu positif, ke atas itu negatif. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya hingga ke 2020 dan 2021 dari nilai X tahun 2012 yaitu 8 dan 9. Dan untuk ke atasnya itu min 1, min 2, begitupun di tahun 2017. Kita bisa temukan ya teman-teman, untuk tahun 2020 itu nilai X-nya pada tahun dasar 2012 adalah 8 dan tahun dasar 2017 yaitu 3. Begitupun dengan tahun 2021.
Jadi nilai peramalan untuk tahun 2020 apabila kita menggunakan tahun dasar 2012, maka Y aksen sama dengan 1870 plus 89 dikali X kan. X-nya kita masukkan yang tadi, yaitu 8. Kita substitusikan 1870 di plus 89 dikali 8. Maka hasilnya 2582. Namun apabila kita menggunakan tahun dasar 2017, kita tadi sudah ketemukan ya, X-nya itu 3. Kita substitusikan lagi nih, 2315 plus 89 dikali 3 dengan hasil 2582. Jadi menggunakan tahun dasar 2012 maupun 2017 hasilnya tetap sama. Diperkirakan permintaan minyak curah tahun 2020 pada PT Badorai Singapura sebesar 2.582 ton, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 2.671 ton. Dengan angka ini, maka dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk merencanakan kebutuhan gedung dan booking order kepada supplier. Oke, for your information, ada cara lainnya nih teman-teman. Yang pertama, karena kita sudah mengetahui bahwa X-nya adalah 89, jadi seperti yang sudah dilihat di tabel tren warna kuning itu 1870, maka sudah jelas ya, pasti 1870. Nah, 2015 kita langsung aja nih untuk mengetahui 2020 dan 2021 berapa besar sih trennya gitu kan. Nah, jadi karena X-nya 89, kita tambahkan saja setiap tahunnya dengan 89. Jadi 2315 ditambah 89 maka hasilnya 2404. 2404 ditambah 89 hasilnya 2493. 2493 ditambah 89 hasilnya 2582. Begitupun pada tahun 2021, yaitu hasilnya 2671. Hasilnya tetap sama dengan cara atau langkah-langkah yang detail seperti yang saya paparkan sebelumnya. Baik, sekian video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.